Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas pengembangan bahan ajar lembar kerja siswa LKS dengan materi litosfer. Baik, adapun definisi dari bahan ajar yaitu dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan berupa seperangkap materi yang disusun secara sistematik yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar. Adapun ciri-ciri bahan ajar yang baik menurut Mudlofir yaitu 1. Menimbulkan minat baca, 2. Ditulis dan dirancang untuk siswa, 3. Dapat menjelaskan tujuan instruksional, dan 4. Disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Bab 1. Biosfer. Pengertian biosfer. Istilah biosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bio yang artinya hidup dan sfer artinya lapisan atau bulatan. Jadi, secara sederhana, biosfer dapat diartikan sebagai lapisan tempat makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme yang ada di permukaan bumi terdiri atas 3 golongan, yaitu tumbuhan, flora atau vegetasi, hewan, fauna, dan manusia, antropo. Tempat atau bagian dari permukaan bumi yang dapat mendukung kelangsungan hidup organisme dinamakan biosfer. Biosfer di permukaan bumi meliputi lapisan udara, atmosfer, sampai ketinggian 8-10 mdpl, lapisan air hidrosfer sampai kedalaman sekitar 200 meter, maupun pada litosfer sampai kedalaman beberapa meter di bawah tanah tempat organisme masih dapat ditemukan. Secara umum, biosfer dapat dikelompokkan menjadi 2 biosiklus. Lingkungan hidup, yaitu biosiklus daratan dan perairan. Biosiklus daratan terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut bioma, yaitu bentang lahan, landscape, yang memiliki karakteristik khas yang berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Selanjutnya, B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama, faktor klimatik. Faktor klimatik, faktor iklim yang meliputi suhu, sinar matahari, kelembapan, angin, dan curah hujan. Kemudian ada faktor edafik. Selain kondisi iklim, faktor lain yang juga mempengaruhi bagian kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi adalah faktor edafik atau tanah. Tanah merupakan media utama khususnya bagi pertumbuhan jenis vegetasi, kebutuhan-kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti mineral, unsur hara, kebutuhan bahan organik, humus, air, dan udara keberadaannya disediakan oleh tanah. Oleh karena itu, faktor edafik sangat mempengaruhi pertumbuhan jenis vegetasi dalam suatu wilayah. Selanjutnya, faktor fisiografi. Faktor fisiografi yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup meliputi ketinggian tempat bentuk lahan. Ketinggian tempat sangat mempengaruhi terhadap perubahan suhu udara. Anda tentu masih mengingat proses terjadinya penurunan suhu udara setiap terjadi kenaikan tinggi tempat yang disebut gradien termometrik. Selanjutnya yaitu faktor biotik. Faktor biotik yang berpengaruh paling dominan terhadap tataan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi adalah manusia. Melalui ilmu, pengetahuan, dan teknologi, manusia dapat membudidayakan beberapa jenis tumbuhan dan binatang di luar habitat aslinya. Bentang alam yang ada juga dapat diubah oleh manusia seperti hutan alami menjadi daerah pertanian atau pemukiman. Bagian C. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara berbentuk kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Kondisi wilayah yang berbentuk pulau-pulau dan dikelilingi oleh laut mengakibatkan keadaan flora di Indonesia menjadi sangat beragam. Keadaan flora di Indonesia dapat diklarifikasikan menjadi 2 subregion, yaitu subregion Indonesia Malaysia di wilayah Indonesia Barat, subregion Australia di wilayah Indonesia Timur. Secara garis besar, flora Indonesia terdiri atas 4 kawasan flora, yaitu flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Wallacea, dan flora Irian Jaya Papua. Jenis-jenis vegetasi yang terbesar di 4 kawasan flora tersebut terdiri atas vegetasi hutan hujan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, sabana tropis, dan hutan pinggiran atau hutan bakau mangrove.
Flora Sumatera Kalimantan. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah iklim hutan hujan tropis atau tipe AV berdasarkan klarifikasi iklim Köppen. Iklim di wilayah ini dicirikan dengan adanya tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang selalu tinggi sepanjang tahun. Oleh karena itu, tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini ialah hutan hujan tropis, yaitu tipe hutan lebat dengan jenis tumbuhan yang sangat heterogen. Pohonnya tinggi dan sangat rapat. Di bawahnya ditumbuhi sebagian jenis tumbuhan yang lebih rendah dan tanahnya ditumbuhi perdu dan rumput-rumput sebagai penutup. Beberapa jenis flora khas daerah Sumatera Kalimantan adalah tumbuhan meranti, Dipterocarpus, berbagai jenis epif seperti anggrek, berbagai jenis lumut, cenderawon, jamur, dan paku-pakuan, serta tumbuhan endemik yang sangat langka seperti Rafflesia amoldi yang penyebarannya hanya di sepanjang pegunungan bukit berisian dari mulai Nanggoroe, Aceh Darussalam sampai Lampung. Flora Jawa Bali. Kondisi iklim kawasan Pulau Jawa sangat bervariasi dengan tingkat curah hujan dan kelembapan udara semakin berkurang ke arah timur. Wilayah Jawa Barat didominasi oleh tipe iklim hutan hujan tropis dan iklim musim tropis. Semakin ke timur, tipe iklim bergeser ke arah tipe iklim yang lebih rendah curah hujannya. Akhirnya ditemui beberapa wilayah iklim sabana tropik di Pulau Bali. Keadaan ini membawa pengaruh terhadap pola vegetasi alam yang ada. Kawasan hutan hujan tropis di wilayah ini sebagian besar terdapat di Jawa Barat, seperti di Gede, Pangrango, Cibodas, dan Penajung. Adapun wilayah utara Pulau Jawa yang memanjang mulai dari Jawa Barat, bagian utara, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur merupakan kawasan hujan musim tropis yang meranggas atau mengangurkan daunnya pada musim kemarau. Jenis flora khas hujan musim tropis antara lain seperti pohon jati. Jenis vegetasi yang mendominasi wilayah Jawa bagian timur dan Pulau Bali adalah vegetasi sabana tropis. Wilayah-wilayah pegunungan yang cukup tinggi di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali banyak ditutupi oleh vegetasi hutan pegunungan tinggi. Selanjutnya, fauna Indonesia, di mana pola persebaran fauna di Indonesia sangat dipengaruhi oleh persebaran tumbuhan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia, serta kondisi geologis Indonesia yang berada pada dua landas kontinen atau continental shelf, yaitu landas kontinen Asia di bagian barat dan landas kontinen Australia di Indonesia bagian timur. Selanjutnya, fauna Indonesia tipe Asiatis. Wilayah fauna Indonesia tipe Asiatis sering pula disebut wilayah fauna Indonesia bagian barat atau wilayah fauna Tanah Sunda. Wilayah fauna Indonesia yang bercorak Asiatis terdapat di Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna Indonesia tipe Asia Australia. Wilayah fauna Indonesia tipe Asia Australia sering pula disebut wilayah fauna Indonesia Tengah atau wilayah fauna Kepulauan Wales. Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, Timur, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Ada 4 jenis fauna Indonesia tipe Asia Australia. Yang pertama itu ada anoa. Anoa yaitu jenis kerbau tetapi kerdil dan merupakan hewan endemik di Sulawesi. Yang kedua ada komodo. Komodo sendiri merupakan binatang purba yang masih hidup dan hanya terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga ada kerabuku. Kerabuku lebih mirip kuskus daripada kera. Kepalanya mirip burung hantu hingga disebut juga kera hantu. Dan yang terakhir ada babi rusa. Babi rusa merupakan hewan endemik di Sulawesi, di mana hewan ini memiliki taring mencuat hingga menyerupai tanduk dan memiliki cula yang melengkung ke atas.
Selanjutnya, fauna Indonesia tipe Australis. Wilayah fauna Indonesia tipe Australis disebut juga wilayah fauna Indonesia Timur atau wilayah fauna Tanah Sahul, meliputi Pulau Irian Jaya atau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna Indonesia Timur tipe Australis dengan fauna Indonesia tipe Asia Australia dibatasi oleh garis Weber. 4 jenis fauna Indonesia tipe Australis. Yang pertama yaitu kanguru. Kedua, landak Papua. Ketiga, burung cendrawasih yang lebih dominan terdapat di Papua dan beberapa di Maluku. Dan yang terakhir ada burung kakatua. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.